Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup drop banget ya. Secara fundamental emiten ini labanya naik. Cuma memang orang belum bagi dividen ya, dan bisnis masa depannya juga menarik ya. Nah, oke, sebelum bahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham Toba ya, atau TBS Energi Utama. Nah, kita tahu ya, Toba ini join ya dengan Gotoh. Dia bikin motor listrik namanya Pororo, dan ini dia juga sudah punya ekosistem ya di Gojek itu sendiri ya. Nah, jadi sebenarnya ini emiten yang cukup menarik ya secara bisnis masa depannya ya, karena dia bikin motor ya, motor listrik, dan dia sudah punya ibaratnya usernya ya. Jadi tanpa kita jual keluar, dia sudah punya usernya yaitu Gojek sendiri ya. Oke, kita lihat ya dari seasonality ya, atau kita lihat petenologinya ya. Kalau kita lihat memang di April ini cukup parah ya, dia 25% aja ya untuk probabilitasnya. Cuma untuk harga saat ini benar-benar drop ya, dia benar-benar drop. Untuk yang performa terbaik tuh di bulan November Desember ya. Ini untuk petenologinya ya. Jadi ya kita pantau dulu ya, barangkali nanti after lebaran ini cukup menarik ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat semoga ekonomi kita juga cukup bagus ya ke depan ya. Nah, untuk petenologi April kurang bagus ya, karena probabilitas naiknya cuma 20% ya, tapi kita pantau dulu. Terus kita lihat untuk sisi bisnisnya ya, sisi bisnisnya ya. Dulu ini dia bergerak di batubara ya, terus yang terbaru dia join dengan Gotoh bikin motor ya, pakai Foxconn ya. Nah, untuk pemegang sahamnya kalau lebih ini ya, Highland Strategic Holding ini pegang 61%, cukup dominan ya, paling banyak ya. Masyarakat cuma 15%, terus Toba Sejahtera 9%, Bintang Bara ini 7,6 ya, dan Bara Makmur Abadi ini 5,5 ya. Nah, kalau kita di sini untuk perubahan ya, saldonya Januari turun ya, tapi Februari naik ya. Nah, seperti itu. Ini 16.000 ya. Nah, kita lihat ya untuk segi laporan keuangannya dulu ya. Ini secara keuangan tadi sudah tak lihat-lihat cukup menarik ya. Nah, turunnya tuh kenapa ya? Apakah memang harganya sudah kemahalan atau gimana, atau sengaja ada yang jualan? Nah, kita lihat ya. Untuk asetnya sendiri ya, dia punya di sini tuh disajikan dalam bentuk dolar US ya, artinya ini asetnya dalam dolar US dollar ya. Nah, ya, punya aset sekitar 894 ya juta US dollar. Kalau kita bandingkan secara per kuartal ini ya, per kuartal 4 kemarin atau 2021 itu naik ya, dari sebelumnya 858 naik ke 894. Kita kenaikan sekitar 6 ya, 36 ya, 36 juta US dollar ya sekarang kenaikannya. Nah, kita lihat lagi untuk likuiditasnya ini sekitar 474, jadi separuhnya ya. Kita lihat ini separuhnya, dan ini malah turun ya likuiditasnya, dari sebelumnya 503 turun ke 474 ya. Nah, ini likuiditasnya turun ya sekitar 30-an ya. 30-an miliar, 30-an juta US dollar ya penurunan dari likuiditasnya. Untuk likuiditasnya masih sekitar 419 ya, 419 juta US dollar. Dan ini naik ya, naik dari 354 naik ke 49 ya. Oke, secara likuiditas masih aman ya, karena liabilitasnya tidak melebihi dari aset ya. Nah, kita lihat sendiri, kita lihat untuk sisi pendapatan ini juga naik ya, 100 kali lipat ya kenaikan. Hampir 100 kali lipat ya untuk pendapatannya. Dari sebelumnya 286 naik ke 469 ya. Ini dari kenaikan. Walau begitu beban pokok pendapatan juga naik ya, dari sebelumnya 243 naik ke 360 ya, naik sekitar 17-an ya, 17 juta ya US dollar. Nah, untuk laba brutonya sekitar 108. Kalau kita bandingkan secara year to year ini naik ya, hampir 120-an ya, 120-an atau 110 ya, 110 kenaikannya, dari sebelumnya 43 juta ya, 43 juta US dollar naik ke 108 ya. Kita lihat ya untuk laba bersihnya sekitar 84 ya, 84 juta US dollar. Ini naik ya, dari sebelumnya
38 ya, 36 dari sebelumnya 36 naik ya ke 84 ya. Ini sekitar naik sekitar 130% ya kenaikan dari sisi labanya. Untuk IPS-nya jadi sama ya, juga naik dari sebelumnya 0,042 naik ke 0,0068 ya. Oke, secara laba rugi perusahaan ini membukukan pendapatannya. Kita lihat ya, untuk cash flow-nya aman ya, cash flow-nya juga aman dari sebelumnya minus ya. Kalau secara bandingkan secara year ini minus, dari sebelumnya lah minus 870 ya, 872.000 ya. Ini minus, naik sekarang ke 61 juta ya. Ini secara cash flow operasional ya. Nah, oke, secara fundamental aman ya emiten ini ya. Oke, kita lihat ya untuk insidernya kenapa ini turun ya. Memang problemnya di sini ya. Saya rasa problemnya di sini. Ini kalau kita lihat di sini memang banyak jualan ya. Ini bahkan rutin jualan ya dari ini Februari bahkan ya. Februari dia mulai jualan terus, tapi ini sudah mulai nggak jualan lagi ya. Nah, terakhir 16, habis itu belum jualan lagi. Kita lihat ya, berarti EV ini mau keluar atau gimana, atau sengaja turun ya, kita nggak tahu. Cuma kalau kita lihat porsinya masih aman-aman aja ya. Memang dari Januari ya, bahkan ini dari Desember ya. Dari Desember kita jualan. Kita lihat ya, dari kalau kita sinkronin dengan chart, memang dia ya dari sini terus jualan ya, dari sini terus jualan sampai dia ke range bawahnya ya. Cuma setelah dia berhenti jualan ya, tadi kan terakhir tanggal 16 ya. Nah, 16 ini setelah itu dia berhenti, setelah itu naik ya. Kemungkinan nanti naik sambil jualan lagi ya kalau memang benar-benar keluar. Dan ini sebenarnya support ini tuh sudah ketes dari 2001 ya. Artinya udah setahun lebih ya. Jadi September 21 September 2001 sampai saat ini udah setahun lebih guys ya. Bahkan setahun lebih 3 bulan ya. Nah, ini sudah setahun lebih ya kalau kita lihat dari September 2001 sampai ini sudah 2003. Jadi cukup kuat ya secara ini. Jadi ini sudah di demand area ya harganya ya. Dan ini bisa jadikan titik Excel ya. Kalau belum ada ini entry strategi gini, beli di demand area gini ya. Terus ini bisa jadikan titik untuk Excel SL ya. Nah, untuk SL ketika harganya jebol dari supportnya ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat dia nggak ngunci-ngunci amat ya, artinya memang dia turunnya tuh nggak ngunci, cuma turunnya konsisten ya kalau kita lihat di belakang. Jadi seandainya nanti kita tidak sesuai rencana keluar pun masih bisa ya, nggak ngunci gitu ya. Nah, ini untuk secara teknikal dia memang di support area ya, bahkan ini sangat lama ya, sangat dari 2000 ini ya, bahkan dari Februari 21 ya. Kalau kita tarik sekarang tuh ya sudah 1-2 tahun ya, 2 tahun support ini ya terjaga, belum kejebol ya sampai saat ini di range sini ya, di range demand area sini ya. Nanti kita lihat apakah kejebol. Cuma memang emiten ini secara fundamental sehat ya, cuma kalau kita lihat historisnya belum bagi dividen sini ya. Nah, ini belum kelihatan bagi dividen ya, seperti aja sih, kurang royal ya. Tapi kita lihat barangkali nanti di 2002 ini bagi dividen ya. Kita lihat nanti di kuartal keempat ya, karena laporan keuangan ini baru kuartal ketiga ya, 30 September ini kuartal ketiga, kuartal keempatnya belum muncul guys ya. Nanti kita pantau lagi ya. Nah, oke, sekelas ya untuk analisa saham ya, saham Toba ya. Dan ini per tanggal 23 Maret ya 2003 ya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau ada request silakan aja ditulis di komentar ya. Kalau memang emiten ini menarik untuk teman, silakan dipantau dan jangan lupa cek kembali ya. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.